warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siklus produksi. Nah, di sini siklus produksi merupakan siklus untuk mengubah bahan baku atau bahan mentah menjadi sebuah output berupa barang jadi yang siap untuk dijual. Itu namanya produksi. Produksi itu bisa terdiri dari berbagai macam, yaitu produksi jasa, juga produksi barang. Nah, kalau jasa, inputnya apa? Yaitu berupa peralatan, outputnya apa? Berupa hasil, hasil yang diperoleh dari aktivitas jasa tersebut. Nah, kalau barang, memproduksi barang, sudah tentu mengubah barang bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan jadi. Gitu. Nah, di sini adalah ada siklus produksi. Nah, di sini dalam konteks diagram flow. Nah, di sini ada siklus produksi ya. Siklus produksi itu mempengaruhi apa? Siklus pendapatan, siklus pengeluaran. Ini adalah accounting ya, siklus akuntansinya. Di sini ada manajemennya, manajemen perusahaan. Lalu di sini ada HRD manajemen, yaitu yang berhubungan dengan payroll cycle atau pembayaran terhadap tenaga kerja. Nah, dari lima departemen ini dipengaruhi dalam siklus produksi. Begitu, di mana siklus pendapatan yaitu adanya order dari pelanggan. Nah, adanya order dari pelanggan, siklus pengeluaran menanggapinya dengan memproduksi inputnya berupa bahan baku, biaya overhead, lalu biaya tenaga kerja langsung. Di sini ada siklus pengeluaran. Lalu ketika semua ini sudah dikeluarkan, lalu menghasilkan sebuah penghasilan Nah, di sini tenaga kerja langsung di sini itu dikelola oleh siklus dari payroll, dari manajemen human resource atau sumber daya manusia. Pembayaran, siklus pembayaran dari sumber daya manusianya, yaitu dibayar untuk memproduksi raw material ini atau bahan bakunya. Lalu produknya jadi, lalu disampaikan ke pelanggan, yaitu pelanggan membayar melalui siklus pendapatan tadi. Nah, semua aktivitas ini dicatat oleh bagian akuntansi, yaitu pencatatan, sistem, pelaporan, dan buku besar. Lalu akuntansi ini menghasilkan sebuah laporan yang disampaikan ke manajemen. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada data flow-nya, di mana di sini ada satu, yaitu produk desain. Yang kedua adalah perencanaan dan penjadwalan produksi. Yang ketiga adalah mulainya operasi produksi. Lalu yang keempat adalah pembiayaan akuntansinya, pencatatan akuntansinya, cost accounting akuntansi biayanya bagaimana. Nah, awalnya produk itu didesain, adanya revenue cycle, adanya forecast terhadap penjualan atau penjualan ekspektasi yang diekspektasikan di masa depan. Lalu di sini ada siklus pengeluaran, yaitu untuk memproduksi barang. Di sini semuanya cost accounting, raw material ke planning dan penjadwalan. Nah, semuanya produk desain ini semuanya ke planning dan penjadwalan, perencanaan dan penjadwalan produksi. Nah, di sini ada human resource, yaitu menggaji dari tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, semuanya ada di sini. Lalu produksi itu beroperasi, lalu dibiayakan oleh akuntansi, yaitu dicatat di pelaporan dan dilaporkan ke manajemen. Oke, ini sistem informasi dari siklus pengeluaran, siklus produksi ya. Nah, di sini ada online,
production information system, ada manufacturing, ini sistem informasi produksi secara online. Lalu ini adanya pengendalian spesifikasi dari produksi. Nah, ini lalu di sini ada interface-nya. SIM interface itu seperti interface dari aplikasi online dari sistem produksi ini. Nah, ini jadi sistem produksi berbasiskan online. Nah, di sini. Di sini ada product specification, ada perencanaan dan penjualan ekspektasi yang direncanakan di masa depan. Lalu ini ada order atau schedule dari produksi. Nah, ini ada standar cost-nya untuk pembebanan overhead, biaya-biaya bahan baku dan yang lain-lain. Lalu di sini material acquisition, yaitu pemenuhan material atau bahan bakunya didapat dari mana, suppliernya yang mana, spesifikasi bahan bakunya bagaimana. Lalu di sini ada data produksinya, sudah memproduksi berapa. Ini adalah ERP, ya, Enterprise Resource Planning System dari siklus produksi. Lalu di sini ada online, ya, manufacturing control specification, ya, di sistemnya itu. Lalu ada general ledger, itu buku besar yang dicatat, yang menghasilkan ini dokumen-dokumennya. Bill of material, yaitu pembayaran untuk bahan bakunya. Ada operasi, daftar operasinya, ada jadwal, master jadwal produksinya, ada persediaannya, ada order produksinya, ada dalam proses, ya, pekerjaan dalam proses, work in process, ya. Nah, ini semua adalah instruction, ya, dan penjadwalan, instruksi dan penjualan. Nah, ini inquiry process system. Di sini ada laporan-laporan yang dihasilkan dari sistem ini, sistem ERP-nya siklus produksi, yaitu tentang laporan status produksi, ada laporan status produksi dari produksi planning atau perencanaan produksi. Lalu ada analisis biaya, lalu ada pelaporan tentang kinerja. Kinerja ini adalah antara biaya yang dianggarkan dengan biaya aktualnya. Nah, ketika biaya yang dianggarkan lebih tinggi daripada biaya aktualnya, itu berarti siklus produksinya adalah efisien. Namun ketika yang dianggarkan lebih rendah daripada aktualnya, ya, aktual dari siklus produksinya, itu berarti kurang efisien perusahaan. Sehingga di sini ada pelaporan kinerja tentang produksi. Oke, baik. Ini tadi perbedaan antara sistem Enterprise Resource Planning atau ERP dengan sistem yang berbasis non-ERP. Oke, baik. Pertemuan kali ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.